Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari tim pengabdian Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Sumatera Utara mengadakan pengabdian dengan judul Promosi Digital Penguatan Branding Sekolah bagi Pengelola Madrasah Al-Muntazir Deli Serdang. Perkenalkan, saya Dr. Randa Rosliana Lubis MC sebagai Ketua Tim, Emma Marcella SS MC sebagai anggota, dan Dr. Gustianingsi M. Hum sebagai anggota, dan Bambang Rianto SS MNC sebagai anggota. Kami dari Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya USU. Media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana dokumentasi dan berbagai konten yang ada seperti profil, informasi, reportase, kejadian, rekaman peristiwa, dan hasil riset atau kajian. Media sosial juga dapat diintegrasikan dengan berbagai lini dan digunakan untuk menyebar berbagai konten yang relevan sesuai target di masyarakat, dan juga untuk kepentingan mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Media sosial juga dapat menjadi sarana untuk promosi branding. Permasalahan yang terjadi pada guru atau pengelola Madrasah Al-Muntazir adalah: 1. Kurangnya pemahaman mengenai cara membangun strategi dalam konsep personal branding. 2. Kurangnya pengetahuan dalam memanfaatkan media sosial untuk personal branding dan media promosi. Dan 3. Kurangnya keterampilan dalam mendesain konten promosi dan branding serta memanfaatkan media sosial. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tim pengabdian masyarakat memberikan solusi untuk pengelola madrasah dengan memberikan pelatihan bagaimana membangun portofolio dan personal branding melalui media sosial. Dalam pengabdian masyarakat ini, pelaksana mengadakan pelatihan tentang pemanfaatan media sosial dan membangun portofolio dan personal branding secara efektif, serta tips untuk trik yang dibutuhkan para peserta dalam mendesain portofolio dan personal branding mereka. Berikut cuplikan video pengabdian yang telah kami lakukan. Demikianlah apa yang disampaikan oleh Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari LPM, insya Allah dapat bermanfaat buat pemimpin TK Al-Muntazir semuanya. Dan saya tutup kegiatan kita siang ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut doa ya Bu, sebentar dipersilakan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kesehatan kepada kami ya Allah. Rahmatilah pertemuan kami dan berkahilah acara kami pada hari ini ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita semua diberi kesempatan serta kesehatan untuk berkumpul di sekolah kita yang berbahagia ini. Dan tak lupa juga sholawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati yaitu Bapak Yayasan kami, Bapak Muhammad Nur Angkuti, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu yang datang hari ini ke sekolah kami yang tak dapat saya sebutkan namanya satu persatu karena baru ini jumpa ya dan Bu. Ya, saya ucapkan selamat datang dari LPPM Lembaga Pemberdayaan Pengabdian Usuh. Dan yang saya hormati umi-umi semuanya yang hadir di sini. Nah, kedatangan ibu ini merupakan suatu kehormatan dan juga kesenangan bagi hati kami karena dapat membantu setidaknya untuk kegiatan sekolah maupun fasilitas sekolah yang kami dapatkan dari LPPM Usuh. Kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya dan kami berharap semoga tahun depan kami dapat melakukan pengajuan proposal ke LPPM Usuh. Nah, mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu yang dari LPPM Usuh. Terima kasih kepada Bu Ama selaku kepala sekolah di Yayasan Al-Mutanzir ini, juga kepada ibu-ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Sebelum nanti kami menyampaikan bagaimana pentingnya promosi digital, ada baiknya kita dengarkan dulu nasihat sepatah dua kata dari apa yang kita sebutnya ya, Bapak dari yayasan ya, pada Pak Nu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah kita banyak mendapat hidayah. Tak lupa saya ucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini kita dari kerjasama dengan LPPM masalah promosi digital pembuatan Bandung Sekolah Pengelolaan Madrasah Al-Mutanzir.
yang diketuai oleh Ibu Rustiana Lubis dan Ibu Emma Susera dan Ibu Rustiani Cik dan Bambang Tianto. Di sini materinya kita mengadakan penatapan apa seperti sosialisasi mengenai bagaimana ceritanya sekolah kita ini kan gitu Bu. Sekolah kita ini alhamdulillah sudah berjalan 9 tahun yang dikelola oleh kepala sekolahnya Wan Ningsi atau Umi Ama kita hadir di sini dan ada gurunya beberapa orang yang pindah Umi Desi, Umi Puput dan Umi Halimah dan Umi dan kami pun sore membuka sekolah TPA dan MDA dulunya kebetulan berhalangan karena kan dia mengajar masih lagi mengajar di Boa. Jadi untuk ini tak sebanyak saya berkata, saya serahkan kepada Ibu Emma selanjutnya. Terima kasih kepada Pak Nuh atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi ya sedikit oleh Pak Bambang Rianto SSMSI mengenai pentingnya ya personal branding yang harus dimiliki oleh baik di sekolah, mungkin dalam hal ini sekolah Madrasah Al-Mutanzil ya. Kepada Pak Bambang dan persilakan. Saya duduk aja tuh berdiri. Duduk nanti kalau bosan berdiri. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Ibu Emma Masela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu atau Ibu-ibu atau Umi dari mana ya? Umi ya. Ini saya diminta oleh Ibu Emma untuk menyampaikan sebenarnya apa sih pentingnya branding, buat apa sih kira-kira tujuannya apa. Jadi mulai aja Bapak Ibu lagi Umi sekalian, branding. Jadi secara sederhana branding itu tujuannya adalah untuk promosi. Jadi tadi sudah disampaikan sama Pak Nuh ya, bahwa terjadi peningkatan tahun per tahun Pak ya, dari jumlah murid. Jadi memang tujuannya madrasah atau sekolah yang dibuatkan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, dan itu ditandai dengan banyaknya jumlah dari anak-anak TK atau siswa TK yang mendaftar di madrasah ini. Seharusnya ada memang strategi branding yang diterapkan oleh pihak madrasah supaya bisa dijalankan secara sistematis. Kalau selama ini mungkin brandingnya sederhananya dari mulut ke mulut dulu ya. Ini TK madrasah nih bagus nih, murah sekali, dosennya guru-gurunya juga baik-baik gitu ya. Nah, itu kan hanya dari mulut ke mulut yang kadang-kadang karena keterbatasan sehingga kemudian jangkauan informasinya menjadi terbatas. Nah, ini sekarang melalui pengabdian ini kami mencoba untuk memberikan sedikit pemahaman kepada umi-umi bagaimana sebenarnya mempromosikan madrasah ini ke digital. Kalau tadinya dari mulut ke mulut, hanya dari tetangga, pikiran tetangga, ini kita mencoba untuk memanfaatkan paling tidak media sosial yang dimiliki oleh madrasah atau media sosial individu dari para umi-umi sekalian. Nah, sekarang eranya sekarang itu ya ibu ya, anak-anak udah pandai kali main Facebook, main TikTok, main Instagram. Nah, itu kita manfaatkan. Jadi bagaimana madrasah ini bisa juga turut hadir memaksimalkan
media sosial kita ke hal positif, khususnya untuk mempromosikan madrasah Al-Muntaj. Artinya apa? Gudang ilmu. Gudang ilmu. Nah, pasti umi-umi sekalian sudah tidak asing lah dengan yang namanya media sosial ya. Ini ada juga Pak, kepala sekolah, Facebooknya ada, Instagramnya ada, TikToknya ada. Tapi yang pakai Anak itu Pak. karena kesibukan orang Iya. Ya, jadi memang sebagai ibu di sekolah sebagai pemilik. ya memang kan terbatasan. Kalau di lembaga-lembaga pendidikan itu ada namanya humas ya Pak ya? Ada namanya humas ya. Kalau di USU ya misalnya itu kan ada humasnya tersendiri yang ngurusin soal branding. Nah ini memang karena masih dalam proses pengembangan, jadi memang mau tidak mau buminya juga turut menjadi konten kreator atau promosi. Tapi ini yang menarik ini sekalian ya, bahwa ketika kita bisa mampu memanfaatkan branding promosi digital di media sosial, benefitnya bukan hanya sekedar menjangkau lebih luas khalayak dengan maksud untuk mempromosikan madrasah ini, tapi juga bisa mendapatkan uang benefit dari si pengelola media sosial itu. Misalnya kalau kita bicara Facebook ya, Facebook itu sekarang sudah ada monetasi, apalagi YouTube sudah lama. Nah, kalau begitu saya berpikir mungkin Bu Emma, umi-umi bisa fokus dulu ke satu media sosial. Gak perlu semua diurusin Bu, kayak tadi TikTok, Instagram, semua mau dijalanin. Ya, kalau misalnya dibuat satu konten diupload ke itu kan bisa juga ya. Udah banyak konten anak-anak ini. Nah, punya salah satu sudah jadi konten kreator. nah itu dia. Diperkenalkan masih Iya, itu boleh. Nah, biar kita lihat ya kan, gimana pengelolaannya. Jadi mungkin kita diskusi juga ya. Ini kan selama ini Bu Umi Bukut, kira-kira kontennya apa aja yang dilakukan di dalam kegiatannya? Kegiatannya paling ini karya-karya anak ini difoto-fotoin gitu. Terus waktu pendaftaran buat PPDB ya, pendaftaran peserta didik baru kemarin udah buat juga. Wah, berarti pengikutnya udah banyak Facebooknya. Ya 5.000. 5.000 Facebook 5.000 banyak. Nah, itu harus dikonsistensikan memang, Pak. Harus dikontinuitaskan. Memang kalau ada satu orang yang bisa menghandle dan passionnya di situ, memang bolehlah gitu. Nah, tapi tujuan utama branding ya, kalau kita bicara branding itu sebenarnya adalah bukan hanya sekedar mempertunjukkan kegiatan semata, Bu, tapi lebih bagaimana menonjolkan kelebihan-kelebihan dari madrasah ini. Nah, namanya juga branding ya. Branding itu kan kayak jualan kecap kan, Bu. Kecap kita nomor 1 paling manis gitu. Nah, jadi harus dulu ditetapkan. Nah, kita bicara dalam konteks branding, kira-kira madrasah ini itu tagline-nya apa? Tadi Al-Muntajir, gudang ilmu untuk masyarakat Sumatera Utara. Nah, kira-kira itu harus ada dirumuskan. Nah, apa sih sebenarnya tagline dari Al-Muntajir ini? Kalau khusus sekarang tagline-nya misalnya transformation towards the ultimate. Kalau kita bicara Medan, kolaborasi Medan Berkah. Medan Berkah. Kalau Edira Medan itu ya, Medan bermartabat. Nah, jadi harus ada itu-itunya. Madrasah kita kira-kira apa ya? Kami pun ada Pak. Apa tuh? Menciptakan generasi yang cinta Quran. Kalau boleh jangan panjang-panjang, Bu. Itu kayak Simpel-simpel. iya, kalau bisa sih singkat aja. Misalnya Karena 6 dari LPPTKA tadi kan dalam tingkatan forum komunikasi Badan Indonesia kan remaja masjid Badan Indonesia. Jadi khususnya untuk anak-anak ini kan memang dari era ada sekolah di cinta Quran tadi gitu. Karena kalau dari sini untuk target kan cinta Quran. Ya, cinta Quran tadi. Kita kalau bisa Kalau dari sini udah udah kata mikro gitu. Ya itulah mungkin yang brandingnya yang harus diciptakan lebih kuat lagi. Cuma bahasan tadi Kalau kan panjang dan masyarakat, nah namanya branding itu kalau
bisa singkat, cepat, padat, mudah diingat. Gimana apanya? Judulnya. Nah, itulah yang harus kita nggak bisa 1 hari juga Pak kita butuh Pak. Nah, itu butuh proses yang panjang. Misalnya cinta Qurani misalnya, kan langsung aja cinta Quran atau apa gitu kan. Kalau bisa memang singkat, padat ya. Kayak dulu Pak paten, Pak Tengkuleri Nurani ya, paten udah cuma paten aja. Sekarang ini kita masih ingat. Nah, jadi itulah yang jadi sudah dimulai, sudah cukup bagus, sudah baik ya. Apalagi Facebooknya sudah sampai 5.000. Nah itu ditingkatkan lagi sampai 10.000 ya Bu ya, biar supaya bisa dimonetisasi ya. Nah itu harus di-share memang. Dan untuk nge-share-nya itu butuh tim. Umi-umi inilah nanti saya minimal ke orang tua siswa, orang tua murid gitu. Pengelolaan media sosial ini memang susah-susah gampang Bapak Ibu. Pertama, media sosial ini butuh pemahaman algoritma. Jadi algoritma kita harus paham, penggunaan hashtag juga Ibu juga harus paham, dan itu harus konsisten. Misalnya selama ini ada hashtag nggak dipakai? Pakai apa? Anak hebat, paus gitu sih. Ya. Lebih sering Umum ya. sama viral. Boleh, tapi ada satu hashtag yang harus Ibu ciptakan. Khusus pribadi itu. Misalnya Amutazir ya, itu nama cukup umum. Apa yang nggak umum itu Ibu ciptakan supaya nanti kalau ada misalnya generasi Qurani atau gudang ilmu Mutazir itu kan nggak dipakai orang tuh, itu harus ada satu. Gudang ilmu ya. Iya, jadi supaya kalau ketika search orang bisa muncul. Jadi kalau Ibu umum aja, ya misalnya Medan banyak. Iya. Nah itu satu ya, ciptain hashtag. Baru yang kedua memang kontinuitas harus terjaga. Jangan hari ini upload, 3 hari kemudian mau upload, seminggu kemudian. Nah minimal dia memang harus di setiap hari stop, iya. Dan itu kan bisa dibuat satu event bisa dipecah ya, bisa 4, bisa 5, tapi jangan sekali upload. Satu dikeluarin, dua dikeluarin, dan jangan lupa juga untuk rajin kalau yang komen dibales. Ini kalau komen dijamin kan Bu ya? Dibales ya, komen dibales. Nah, itu supaya menaikkan engagement namanya. Ketika engagement sudah luas, jangkauannya bisa lebih luas, jadi 5.000 dari 5.000 bisa jadi 10.000. Nah kalau 10.000 Pak, itu bisa dimonetasi, mudah-mudahan bisa jadi income juga. Untuk madrasah, jadi dari Bapak bilang nih uangnya dari mana? Kebanyakan dari sekolah-sekolah sekarang memanfaatkan itu. Jadi dananya itu di subsidi silang ya. Subsidi silang dari kegiatan. Tapi jangan ini ya Bu, maksudnya jangan lupa sama proses belajar mengajar. Ini keasikan konten nanti asik pula dapat duitnya di situ, ditinggal duitnya. Jadi memang kita harus mengingatkan bahwa pengelolaan media sosial kita ini dimaksudkan adalah untuk mempromosikan Madrasah Al-Mu'tazir, dibikin hashtagnya, kalau boleh ada template-nya, dibikin ada tagline-nya yang sesimpel dan sesingkat mungkin. Lalu kemudian kalau di luar negeri itu ada ininya Bu, maskot namanya. Maskot itu kayak apa ya? Simbol. Mungkin kalau ini apa? Gambarnya ya dulu ada kalau di luar itu ada kelinci, ada serigala gitu ya, untuk dimunculkan boleh di awal video, boleh di mana pada saat kegiatan itu ada di badut-badut dimunculkan gitu. Jadi memang ada simbol-simbol yang supaya orang sekarang kan gini ya, secara visual orang sekarang pengennya lihat yang happy, nggak mau yang pusing-pusing Bu. Kita kan media sosial kan, kenapa kita menjadi candu itu karena senang kan, nggak suntuk kan. Kalau media sosial berat-berat ya udah nggak usah dilihat gitu. Makanya tenar-tenar itu yang bikin ketawa, bikin senang, nah itu bisa diciptakan. Tapi mungkin simbol itu atau maskot itu mungkin next ke depan lah. Mungkin yang pertama kali perlu diciptakan itu adalah tagline yang tadi itu, yang simple,
sederhana, singkat, padat dan ringan. Nanti mungkin kita bisa saya pikir juga lah kami nanti Bu. Kira-kira cocoknya apa nih Pak ya, kita bantu. Kita sharing. Nah itu biasanya ngedit pakai apa Bu? CapCut. Udah pasti CapCut. Canva. Canva ya, tapi masih susah pakai Canva. Nah Ibu coba dalami Canva untuk cari font-font yang menarik. Oh. Dan itu juga sangat membantu untuk audio visual. Karena kan Oh itu dia buat yang awal judul, video. iya, misalnya judulnya apa kan cantik-cantik itu fontnya. Nah ibu konsisten tuh, misalnya ini warna kita dominan apa, biru ya. Nah jadi biru terus dimunculkan biru. Itu sih ya, sebenarnya itulah tujuan kita hadir ke sini Pak, pengabdian kita, Umi sekalian. Tujuannya adalah bagaimana kita memanfaatkan media sosial dalam strategi promosi. Nah mudah-mudahan sharing kita kali ini bisa menjadi awal kita untuk berdiskusi lebih jauh nanti pengelolaan media sosial khususnya Facebook ya. Kita harus fokus ini memang karena dengan sumber daya yang terbatas ya kita tidak usah muluk-muluk dulu ke yang lain-lain karena Facebook juga sekarang cukup menjanjikan kalau misalnya nanti bisa monetasi kan itu bukan hanya bisa mempromosikan tapi juga bisa mendapatkan income dari pasar ini. Nah, saya pikir itu ya Bu Emma ya. Jadi nanti tetap berkomunikasi dengan Bu Emma Bu. Kalau kali ini cuma dapat seragam, harus nanti HP ya, Kak Puput ya. Kan gimana bikin konten kalau nggak ada HP? HP-nya iPhone minimalnya itu ya. Nanti kayak gini gimana? Butuh laptop ya, gitu. Jadi mudah-mudahan pengabdian ini terus berlanjut, jadi kebutuhan dari madrasah ini bisa terpenuhi dan nanti bisa di-share ke kita lah nama Facebook atau nama media sosialnya untuk sama-sama kita analisis, sama-sama kita bantu. Itu ada adik kita Rangga juga yang memang bidangnya untuk bikin-bikin video. Bisa lah dibagi. Iya bisa berarti. Kalau tiga ini ada Itu sudah perpisahan. perpisahan. Nah, itu enggak. Betul ya. Oh, karena maksudnya sibuk ya Pak. Bisa ya. Makanya dia udah pakai kamera itu ya kan Bu. Yang tiga kan bisa ya. Saya akan menghubung tangan ya. Ya mudah-mudahan insya Allah nanti kalau ada waktu kami Kalau tiga kami ada perpisahan. Pelepasan santri dari pulau itu ya. Iya. Nah itu kami. Nah itu bisa jadi konten juga kan Bu. Bisa jadi konten. Udah rencana. Udah rencana. Boleh Bu ini kayak passionnya di situ. Tapi umi-umi yang lain kalau bisa bantu Bu. Minimal bantu like and share. Dibantu kok. Dibantu ya. Ya memang itu Bu. Kalau nggak ada yang share buku pun nanti lepas. Jangan kan cuma 5 ya 3. Sekali 2 kali. Besok udah lama lagi dia bikin konten. Tapi kalau yang nge-like banyak, yang lihat banyak, ya untuk kebermanfaatan madrasah ini kan tentunya sangat baik sekali gitu. Saya pikir itu Bu Emma. Mungkin ke depan nanti akan ada pengabdian kita, insya Allah doakan juga. Karena ini kan prosesnya kami harus mengajukan kan Pak, tahu lah, ya kan mengajukan ke pihak usul, doa bersama kita didanai. Kita balik lagi ke sini, mudah-mudahan bisa bawa apa tadi? Bawa laptop, iPhone, ya kan? Memang nggak ada. Sekolah saja. Iya. Dia masih dana masing-masing punya syukur lah. Iya, mudah-mudahan syukurlah apa hobinya pun nggak jelek-jelek kali ya kan? Iya, dari suami untuk sementara. Apa mudah-mudahan jadi berkah Bu ya. Nanti insya Allah nanti Bu Emma yang kuncinya dari Bu Emma sih. Ya, kira-kira ada mau diskusi atau tanya jawab mungkin Bu Emma nanti yang. Oh itu tadi sekalian kita ngobrol. Ya terima kasih, saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang, tapi intinya adalah seperti itu. Tidak perlu yang muluk-muluk. Media sosial ini kuncinya adalah konsistensi. Itu aja. Jangan hari ini kita semangat 10 video satu hari, tapi besok enggak. Minimal 1 menit 1 menit 1 itu udah cukup.
Kenapa? Enggak, maksudnya video-videonya itu dipotong. Besok nabung. Ibu udah paham yang Depan. Jadi videonya tuh tak perlu panjang-panjang. 2 menit, 3 menit. Ini kan bisa jadi konten ya. Nah, ini jadi konten, jadi foto-foto, tengok kan. Ada itu di Facebook. Jadi nggak kepala butuh banyak tenaga kan ibu. Lagi anak-anaknya lagi belajar, lagi ngapal, di videoin. Anak-anak itu jadi konten. Nah, jadi memang Semua lah, kalau ada nggak ada tabungannya. Satu-satu. iya semua. Tapi dalam menguploadnya itu tadi ada hashtag, ada apa logo lagi, ada tagline yang selalu disematkan supaya lama-lama orang bisa tertanam mutazir itu mau tidur pun apa tadi TikTok ya mutazir kayak orang salah mutazir atau mubazir itu udah dapat itu itu sama kayak kita apa beli sampo di Indomaret kan apa itu tengok yang dipakai Ronaldo kemarin ya kan gara-gara di TV iklan gara-gara iklan ya gara-gara iklan ya kita akhirnya membeli produk itu. Kenapa iklan itu terus muncul? Ya karena memang supaya tujuannya supaya menanamkan diri kepada diri kita. Sekarang kalau kita makan mie instan apa namanya Pak? Indomie kan Pak? Padahal yang kita beli bisa dapat dengan Pak. Tahu kan Indomie aja. Aku gitu ya. Iya, aqua begitu Bu. Karena memang Padahal ada Iki ada yang itu dia. Naik kereta kata Yamaha udah punya. Nah, jadi itulah apa pentingnya promosi dan branding. Dan itu memang terus harus digaungkan, dibuat setiap hari supaya lama-lama teringat. Oh ini anakku nanti temen Tazil aja nih. Di sini di sana brandingnya udah tercipta bahwa kalau anaknya sekolah di sini keluar itu pasti mencintai Al-Quran, mencintai Al-Quran. Jadi gitu dia. Gak ada keluar dari Al-Muntazir nggak bisa apa-apa, nggak bisa baca itu. Jadi sudah ditanamkan memang di media sosial kita, di promosi kita bahwa ketika anak-anaknya sekolah TK PAUD di Al-Muntazir maka dia lebih mencintai Al-Quran. Nah itu yang harus ditanamkan secara terus-menerus. Mudah-mudahan itu bisa membawa dampak yang positif bagi perkembangan madrasah Al-Muntazir. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Bapak dan juga tim yang sudah hadir pada siang hari ini. Insya Allah bermanfaat yang ini dan nanti lebih semangat lagi untuk upload ya kan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan di madrasah. Nanti insya Allah setelah ini juga akan kita evaluasi, kita pantau apa yang muncul di Facebook, Instagram dari sekolah supaya kita bisa lihat ada efeknya ya kegiatan kita pada hari ini. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Bapak, Mbak Nur, Bu Umi Nama, Umi Ama dan Umi yang lainnya juga yang Masya Allah kita. Demikian video pengabdian yang telah kami lakukan di Madrasah Al-Muntazir. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.